السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. ليلة النصف من شعبان, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban. Apakah yang Anda ketahui tentang malam nisfu Sya'ban tersebut? Adakah keutamaannya? Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaannya tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, ittala'a Allahu ila khalqihi فيغفر للمؤمنين ويملي الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه." رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban, maka Allah akan melihat kepada seluruh makhluknya dan Allah akan ampuni setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Allah akan ampuni mereka. Dan Allah akan biarkan orang-orang kafir. Tapi ternyata enggak semua orang mukmin diampuni. Ada orang-orang yang tidak diampuni walaupun dia beriman. Siapa mereka? Wa yad'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yad'u, yaitu orang yang memiliki permusuhan, kebencian kepada sesama muslim. Maka dia dibiarkan sama Allah, tidak Allah ampuni sampai mereka meninggalkan permusuhan tersebut. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan melihat kepada seluruh makhluknya, lalu Allah ampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik, melakukan kesyirikan, au musyahin, atau orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka ini keistimewaannya malam nisfu Sya'ban. Allah akan ampuni kita. Tapi syaratnya tinggalkan kesyirikan, yang kecil ataupun yang besar tinggalkan semuanya. Dan tinggalkan kebencian. Jangan sampai Anda benci kepada saudaranya. Anda bermusuhan dengan saudaranya, tidak mau bertemu lagi dengan saudaranya, tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya, tinggalkan itu semuanya. Kalau Allah ingin ampuni kita semuanya. Kalau kita ingin diampuni Allah, tinggalkan permusuhan, tinggalkan kesyirikan. Itu amalan yang penting di malam nisfu Sya'ban. Lalu bagaimana dengan salat malam di nisfu Sya'ban atau puasa di pertengahan Sya'ban? Adakah dalilnya? Adakah riwayatnya? Saya akan bacakan dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif, penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Belum menjelaskan. Dari sejak dahulu zaman Nabi, para sahabat enggak ada. Tapi muncul orang-orang yang mengagungkan nisfu Sya'ban itu di zamannya para tabi'in. Ada sekelompok orang dari Syam seperti Khalid bin Mi'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan yang lainnya. Mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban ini dan beribadah dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Dan dari mereka inilah orang-orang masyarakat mengikuti, ngambil kesimpulan di situ. Oh, berarti kita harus memuliakan malam nisfu Sya'ban itu. Adakah dalilnya? Enggak ada. Wa qad qila innahu balaghahum atharun Israiliyah. Ada yang mengatakan mereka punya dalil. Dalilnya apa? Riwayat-riwayat Israiliyah. Kalau riwayat Israiliyah dari Bani Israel enggak mungkin kita amalkan. La yusaddaq wa la yukadzdzab. Jangan dibenarkan, jangan didustakan. Tapi enggak bisa jadikan pengamalan. Oleh karena itu Imam Ibnu Rajab menjelaskan, oleh karena itu ketika hal itu menyebar di kalangan masyarakat penduduk Syam dan terkenal bahwa penduduk Syam mengamalkan itu di malam nisfu Sya'ban, mereka sholat dan seterusnya, maka para ulama mengingkari. Beliau mengatakan wa ankara dzalika aktsaru ulama'il Hijaz.
Mayoritas ulama Hijaz, Mekah, dan Madinah mengingkari perbuatan tersebut. Di antara mereka adalah Imam Atha, Imam Ibnu Abi Mulaikah, dan juga bahkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan bahwa fuqaha ahlil Madinah, ulama-ulama faqih di Madinah, mereka mengingkari tersebut. Mengingkari itu. Bahkan murid-muridnya Imam Malik. Imam Malik adalah ulama ahli Madinah. Maka mereka mengingkari hal tersebut dan mereka sepakat mengatakan hadhihi bid'ah. Ini adalah perbuatan bid'ah. Jadi yang mengatakan bid'ah siapa? Ulama sejak dahulu. Bukan kita ustaz yang terakhir ini, tidak. Kami hanya menukil, menyampaikan dari mereka. Ya. Dan demikian Imam Ibnu Rajab mengatakan, beliau mengakui bahwa fakadzalika qiyamul lailatin nisfi lam yathbut fiha syai'un 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashabi. Demikian pula salat di malam nisfu Sya'ban, enggak ada dalilnya dari Rasul, enggak ada pula dari para sahabat, enggak ada. Oleh karena itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan al-ijtima'u fiha li ihya'iha fil masajid bid'ah. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan kumpul-kumpul di masjid untuk beribadah bareng-bareng itu bid'ah. Lah itu kan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memang suka bid'ah. Oh ya, kalau Anda tidak terima perkataan Ibnu Taimiyah, saya bawakan ulama yang lain. Imam Abu Bakar Al-Turtusi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitab Al-Hawadith wal Bid'ah, beliau meriwayatkan dari Ibnu Waddah dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam mengatakan, kami ini enggak pernah mendengarkan dari ulama kami belajar dari para ulama. Ulama-ulama yang betul ulama ini, enggak cuma ngaku-ngaku ulama. Jadi ulama-ulama beneran. Dan juga para fuqaha enggak pernah ada yang membahas tentang nisfu Sya'ban. Enggak ada yang mengatakan itu punya keutamaan tertentu, kalian beribadah, enggak ada. Ini kata Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Ibnu Abi Mulaikah, beliau pernah dilaporkan kepada beliau, ada orang lapor, wahai Imam, sesungguhnya Ziyad An-Namiri, Ziyad An-Namiri suka ceramah. Kalau ceramah istrinya dongeng terus, cerita ke sana ke kemari. Ya zaman sekarang banyak yang kayak gini modelnya. Cerita, tabligh akbar, cerita ke sana ke sini. Ini modelnya kayak gini. Ziyad An-Namiri ini sambil cerita ceramah, dia mengatakan inna ajra lailatin nisfi min Sya'ban ka ajri lailatil qadr. Sesungguhnya pahala beribadah di malam nisfu Sya'ban itu sama pahalanya seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Mendengar ini Imam Ibnu Abi Mulaikah pun marah. Lau sami'tuhu wa biyadayya 'asan la darabtuhu. Kalau saya dengar langsung dia ngomong kayak gitu dan ada kayu di tangan saya pukul dia. Karena ini bahaya. Pemikiran seperti ini mengajarkan ajaran baru kepada masyarakat ini bahaya. Ya, satu menyebabkan bid'ah, yang kedua juga merusak agama Islam ini. Maka ini tegas para ulama demikian. Terus berarti bagaimana dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh para penceramah, para kiai, para habaib, para ceramah, itu gimana itu hadisnya? Ya udah, kalau masalah bahas hadis, kita kembalikan para ulama hadis juga. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaidul Majmu'ah beliau mengatakan hadis yang bunyinya ya, wahai Ali, barang siapa yang sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, membaca setiap rakaatnya Al-Fatihah dan 10 kali surat Al-Ikhlas, maka Allah akan selesaikan seluruh kebutuhannya. Ini hadisnya kata Imam Asy-Syaukani maudhu', palsu, Pak. Demikian pula dalam kitab Al-Mukhtasar beliau mengatakan hadis tentang sholat nisfu Sya'ban batil. Salah semuanya, enggak ada yang sahih. Dan beliau juga mengatakan dalam kitab yang lain, hadis perkataan Ali radhiyallahu anhu, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hendaknya kalian bersolat malam di malam, solatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Ini hadisnya lemah. Dalam kitab Al-La'ali, beliau mengatakan hadis yang bunyinya 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban dengan membaca 10 kali solat Al-Ikhlas dan mendapat gini, ini hadisnya maudhu', palsu. Demikian pula hadis yang menyatakan 12 rakaat, 14 rakaat, semuanya hadisnya palsu. Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa hadis salat Lailatul Nisfi min Sya'ban maudhu', palsu. Itu adalah kebodohan atas Nabi SAW. Lah kalau ulama saja, ulama ahli hadis telah menyatakan hadisnya palsu, ya kita enggak berani ngamalkan, Pak. Enggak berani kita ngajarkan kepada masyarakat. Bahaya ini. Rasulullah mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani sengaja membuat kebohongan atas nama saya, baik dia yang membuat atau dia yang menyebarkan hadis yang palsu, diajarkan kepada orang lain, maka siapkan tempat duduknya, di booking itu di neraka itu.
Nauzubillah, kita nggak mau masuk neraka. Maka kita ajarkan kepada masyarakat, jangan ikuti hadis yang palsu itu. Sudahlah. Kalau ulama sudah bilang gini, sudah kita sami'na wa ata'na. Mereka lebih paham ya daripada ulama-ulama di zaman sekarang. Ini ulama salaf terdahulu yang sudah wafat bertahun-tahun lalu. Ya, jelas sekali. Terakhir saya akan bawakan dalam khutbah ini. Imam An-Nawawi, ini tokoh utama atau tokoh besar di mazhab Syafi'i. Kita mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan, salat yang dikenal dengan istilah salat raghaib, 12 rakaat setelah maghrib sampai isya, ya, membaca Al-Fatihah dan seterusnya, ya, yang dilakukan di malam Jumat pertama di bulan Rajab dan juga salat nisfu Sya'ban, beliau mengatakan hatanis salatani bid'atani mungkaratan. Dua salat ini bid'ah mungkarah, Pak. Yang bilang siapa? Bukan saya. Bukan ustaz-ustaz sunnah, bukan. Tapi yang bilang siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ulama ahlus sunnati wal jamaah. Ulama aswaja. Jelas beliau mengatakan ini bid'ah mungkarah. Ya sudah, nggak usah diamalkan. Kemudian beliau mengatakan, dan jangan seseorang tertipu. Kalau dia ternyata dua sholat ini disebutkan dalam kitab Qutul Qulub. Disebutkan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan jangan tertipu. Ada hadis tentang itu? Ya, ada memang. Tapi fa inna kulla dzalika batil. Semua itu batil, semua salah. Demikian pula kalau ada ulama yang menulis tulisan-tulisan tertentu lalu sekarang dikaji, di kajian-kajian, diupload di YouTube, disebar di media sosial sehingga masyarakat yang awam mengatakan, oh ada ulama yang bilang, Imam An-Nawawi mengatakan fa innahu ghalitun fi dzalik. Itu salah semua, Pak. Yang bilang siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tokoh utama mazhab Imam Syafi'i. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah cukup jelas seperti ini, ya sudah. Kita ikuti aja sunnah yang ada, amalkan yang ada, tinggalkan bid'ah ini. Ngapain kita ngamalin yang sesuatu yang tidak ada syariatnya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalian ikuti sunnah aja sudah. Sunnahnya sudah banyak ini. Wala tabtadi'u, enggak usah ikuti bid'ah-bid'ah yang ada. Udah enggak ada dalilnya, enggak dapat pahala. Capek doang antum. Apalagi kalau donaturnya udah berjuta-juta bayar penceramahnya gini-gini sudah enggak dapat pahala, sia-sia. Ya. Faqad kufitum, sudah kalian sudah dicukupkan dengan sunnah yang ada. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dan sesat sudah. Dan sebenarnya cukup bagi kita orang Islam itu. Allah sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah saya sempurnakan agama kalian. Sudah. Di zaman Nabi sudah sempurna, enggak ada yang tambah-tambahan, sudah selesai. Cukup. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan, enggak ada perintahnya dari kami, ya sudah tertolak. Enggak bakal Allah terima. Ya, saya kira jelas sekali ya. Barakallahu li walakum fil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Lisairil muslimin min kulli dhanb astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa pentingnya di khutbah Jumat disampaikan kayak gini? Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak, Pak. Minimal ini yang hadir sekarang ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bid'ah-bid'ah ditinggalkan. Sehingga kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kita ingin, kita semuanya bareng-bareng nanti ketemu Nabi SAW, disambut sama beliau di telaga Haud, kita minum bersama Rasulullah SAW. Itu hanya dipakai, hanya didapatkan oleh orang-orang ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau orang-orang yang membuat acara-acara bid'ah, dia mengamalkan bid'ah, khawatirnya nggak masuk ke sana. Khawatirnya nanti dihilangi dari telaga Rasulullah SAW. Dan ini kita sebenarnya mengikuti wasiat beliau. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala punya kitab kecil. Insya Allah kita semua tahu. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Para ulama, para kiai saya tahu. Santri-santri tahu. Habib-habib tahu. Mestinya tahu. Kalau mengaku mazhab Syafi'i mestinya tahu dia. Hadis ini. Ya, di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan Al-Haditsus Samin wal Isrun. Hadis yang ke-28. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat dalam. Mau'izatan zarafat min wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun.
Nasihat sangat dalam. Sehingga kami para sahabat meneteskan air mata. Kami takut. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat terakhir. Anda seolah-olah ingin meninggalkan kami ya Rasulullah. Awsina, berikan kami wasiat. Berikan kami nasihat, biar jadi pegangan kami. Kalau Anda meninggal, kami bisa amalkan. Maka Rasulullah SAW menasihati, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah. Dan hendaknya kalian taat dan mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian adalah budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup setelah saya meninggal nanti akan banyak terjadi perselisihan. Apalagi zaman sekarang banyak perselisihan, perbedaan pendapat, cekcok sana sini. Kelompok-kelompok banyak, Pak. Pusing kita. Apa solusinya? Ini penyakit umat ini, perpecahan. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian pegang teguh sunnahku. Pelajari, amalkan, ajarkan kepada yang lain. Kuat, pegang kencang-kencang sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin para sahabat. Pegang kuat-kuat ini, Pak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian. Jangan lakukan amalan-amalan yang baru-baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Setiap bid'ah itu sesat. Ini Imam An-Nawawi membawakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Diterima sudah. Semoga jelas insyaallah bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.